Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini saya akan menayangkan hasil observasi yang telah kami lakukan yang berjudul Perhitungan Safety Stock dan Reorder Point Tinta dan CD di unit BMN. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nani Lestari selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Pengantar 2 dan terima kasih kepada Bapak Dwi Adi selaku PIC PBL di unit BMN. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yasmin Kuludina dengan NIM 311200-107, dan kedua ada Wiwit Eza Safitri dengan NIM 31121011, dan terakhir ada Didi Media Gustari dengan NIM 31121017. Baiklah, kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Persediaan barang selalu diperlukan dalam aktivitas manajemen. Hal ini digunakan untuk memenuhi permintaan, sebab jika tidak ada persediaan, maka kebutuhan tidak akan terpenuhi. Pengendalian persediaan ini merupakan masalah utama yang sering terjadi di setiap perusahaan, di mana sejumlah barang diharapkan dapat diperoleh pada waktu yang tepat serta dengan harga yang rendah. Pengendalian persediaan barang dapat dilakukan dengan menentukan jumlah barang yang harus disiapkan di gudang, mengatur jumlah minimal stok, dan menentukan jumlah stok aman atau safety stock yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan kapan mereka harus melakukan reorder pembelian barang pada supplier. Safety stock digunakan agar kita tidak mengalami kekurangan persediaan barang, sedangkan reorder point ini digunakan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali terhadap barang-barang yang habis sehingga tidak terjadi kekosongan persediaan. Dalam observasi kali ini, kami melakukan perhitungan terhadap 12 barang, diantaranya tinta Canon 790 Black, tinta Canon 790 Cyan, tinta Canon 790 Magenta, tinta Canon 790 Yellow, fusur Xerox DP305D042B, toner Fuji Xerox 305 Black, ink card HP 802 Color 042B, tinta HP DexJet 100 042B, tinta Epson LW400 042B, CD case plastik, dan CD RW 042B. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengendalian persediaan di unit BMN khususnya tinta dan CD. Yang kedua, bagaimana hasil pengendalian persediaan dari penggunaan perhitungan safety stock dan reorder point terkait tinta dan CD. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama untuk menentukan safety stock tinta dan CD. Yang kedua, menentukan waktu pemesanan kembali atau reorder point tinta dan CD. Dan yang terakhir, menganalisa quantity yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan terkait tinta dan CD. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu digunakan untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan tentang penentuan kebijakan pengendalian persediaan seperti jumlah pemesanan optimum dan kapan waktu yang tepat untuk memesan kembali. Sedangkan manfaat praktis ini diharapkan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai media untuk menambah pengetahuan baru serta dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan pengetahuan pengendalian persediaan. Baiklah, kita masuk pada bab kedua, yaitu kajian teori tentang persediaan. Persediaan secara umum didefinisikan sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produk atau untuk memuaskan permintaan. Jenis persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penyebab timbulnya persediaan, yang pertama, mekanisme pemenuhan atas permintaan. Yang kedua, keinginan untuk meredam ketidakpastian. Persediaan juga memiliki fungsi, diantaranya memperoleh diskon terhadap jumlah persediaan yang dibeli, menjaga adanya ketidakpastian, menjaga pembelian yang ekonomis, memenuhi kebutuhan terus-menerus. Tujuan dari pengelolaan persediaan ini, yang pertama, menjaga agar tidak kehabisan persediaan. Yang kedua, menjaga agar persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya yang timbul tidak terlalu besar. Yang terakhir, menjaga pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena akan berakibat pada biaya pemesanan yang lebih besar. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dini. Terima kasih pada Yasmin. Berikutnya saya akan menjelaskan kajian teori dan metode penelitian. Safety stock atau persediaan pengaman adalah jumlah persediaan bahan yang minimum harus ada untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan yang dibeli agar perusahaan tidak mengalami stock out atau mengalami gangguan kelancaran kegiatan karena habisnya bahan yang umumnya menimbulkan elemen biaya stock out. Rumus safety stock. Safety stock sama dengan pemakaian maksimum kali lead time maksimum
dalam bulan, kurang rata-rata pemakaian per bulan kali rata-rata lead time dalam bulan. Pre-order point ialah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Faktor-faktor reorder point sebagai berikut. Penggunaan material selama tengah waktu mendapat barang procurement lead time. Besar safety stock. Reorder point dapat ditetapkan dengan berbagai cara, antara lain menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan presentasi tertentu. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Rumus pre-order point. Pre-order point sama dengan safety stock tambah rata-rata pemakaian per bulan kali rata-rata lead time dalam bulan. Periode penelitian. Lokasi penelitian tinta dan CD. Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengambil tempat penelitian di unit BMN Politeknik Negeri Batam yang berlokasi di lantai 3 ruang 307, gedung utama Politeknik Negeri Batam, dan menjadikan tinta dan CD sebagai objek penelitian. Di gambar sebelah kiri adalah penulis wawancara dan observasi dengan staf BMN. Gambar sebelah kanan adalah gedung Politeknik Negeri Batam. Objek penelitian terdapat 12 objek penelitian yang kami lakukan, yaitu tinta Canon 790 Black, tinta Canon 790 Cyan, tinta Canon 790 Magenta, tinta Canon 790 Yellow, user Xerox DP305D042B, toner Fuji Xerox 305 Black, ink code HP 802 Color 042B, tinta HP Jet 100042B, tinta Epson LW400042B, CD case plastik CDRW042B. Jenis sumber data. Metode observasi. Pada metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap jumlah barang dan klasifikasi barang pada ruangan unit BMN di Politeknik Negeri Batam untuk memperoleh informasi tentang persediaan yang ada di ruangan unit BMN. Metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dwi Adi selaku PIC PPL yang bekerja di unit BMN Politeknik Negeri Batam. Dalam wawancara yang kami lakukan ini melakukan metode luring dan juga daring dalam pemindahan data. Metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada sehingga dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubung dengan kegiatan. Seperti gambaran umum ruangan yang ada unit BMN, foto barang dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ini, catatan-catatan dan lain sebagainya. Teknik pengolahan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kuantitatif. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penyusunan laporan dalam sebagai berikut. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi laporan penerimaan dan laporan pemakaian barang, serta hasil wawancara dengan pihak BMN. Tahap kedua adalah menghitung berapa jumlah persediaan pengaman atau safety stock yang harus disediakan oleh unit BMN untuk jenis barang. Tahap ketiga adalah melakukan perhitungan reorder point untuk menentukan titik di mana pihak BMN harus melakukan pesanan kembali untuk barang tersebut. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan kepada jumlah stok pengaman yang dibutuhkan oleh BMN agar tidak mengalami kekurangan stok. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwit. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil observasi. Observasi yang kami lakukan sebanyak sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota yang berjumlah 3 orang, yaitu Yasmin Keludina, Wiwit Eza Safitri, dan Dini Media Gustari. Wawancara pertama dilakukan dengan staf BMN, yaitu Bapak Dwi Adi. Hal ini dimaksudkan untuk menggali data awal mengenai persediaan tinta dan juga CD, kapan dan berapa lama waktu tunggu untuk pemesanan tinta dan CD. Metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Selanjutnya yaitu proses perhitungan. Yang pertama, tinta Canon 790 Black bulan Mei. Pemakaian maksimum 5 bulan sama dengan 1 unit. Lead time maksimum per bulan sama dengan 0,46. Rata-rata pemakaian per bulan sama dengan 0,2 unit. Rata-rata lead time per bulannya 0,23. Sehingga safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikali lead time maksimum dalam bulan dikurang rata-rata pemakaian per bulan dikali rata-rata lead time dalam bulan. Safety stock sama dengan 1 dikali 0,46 dikurang 0,2 dikali 0,23 sama dengan 0,46 dikurang 0,046 sama dengan 0,414. Tidak dapat dibulatkan sehingga safety stocknya 0. Reorder point sama dengan safety stock ditambah rata-rata pemakaian per bulan dikali rata-rata lead time dalam bulan.
Reorder point sama dengan 0,414 ditambah 0,2 dikali 0,23 sama dengan 0,414 ditambah 0,046 sama dengan 0,46. Tidak dapat dibulatkan sehingga reorder point-nya menjadi 0. Berdasarkan perhitungan di atas, penulis menyimpulkan untuk tinta Canon 790 black tidak memerlukan safety stock dan juga reorder point. Hal ini dikarenakan jumlah pemakaian tinta Canon 790 black dalam 5 bulan terakhir sangat kecil, yaitu hanya 1 unit. Yang kedua, untuk tinta Canon 790 cyan, tinta Canon 790 magenta, dan tinta Canon 790 yellow juga tidak memerlukan safety stock dan reorder point karena besarnya pemakaian dari barang-barang tersebut sama dengan tinta black 790 black, yaitu hanya 1 unit dalam 5 bulan terakhir. Yang ketiga yaitu untuk Fuji Xerox DP305D 042B, toner Fuji Xerox 305 black, ink card HP 802, color 042B, tinta HP DexJet 100 042B, dan tinta Epson LW 400 042B tidak dilakukan perhitungan safety stock dan reorder point karena persediaan tidak digunakan dalam 5 bulan terakhir di unit BMN. Selanjutnya, proses perhitungan untuk CD Cash dan CD RW 042B untuk bulan Maret. Pemakaian maksimum 5 bulan sama dengan 2 unit, lead time maksimum dalam bulan 0,46. Rata-rata pemakaian per bulan sama dengan 0,4 unit, rata-rata lead time per bulannya sama dengan 0,23. Sehingga safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikali lead time maksimum dalam bulan dikurang rata-rata pemakaian per bulan dikali rata-rata lead time dalam bulan. Safety stock sama dengan 2 dikali 0,46 dikurang 0,4 dikali 0,23 sama dengan 0,92 dikurang 0,092 sama dengan 0,828 dibulatkan menjadi 1 unit. Reorder point sama dengan safety stock ditambah rata-rata pemakaian per bulan dikali rata-rata lead time dalam bulan. Reorder point sama dengan 1 ditambah 0,4 dikali 0,23, 1 ditambah sama dengan 1 ditambah 0,092 sama dengan 1,092 dibulatkan menjadi 1 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tinta Canon 790 black, tinta Canon 790 cyan, tinta Canon 790 magenta, tinta Canon 790 yellow, Fuji Xerox DP305D 042B, toner Fuji Xerox 305 black, ink card HP 802, color 042B, tinta HP DexJet 100 042B, tinta Epson LW 400 042B tidak memerlukan safety stock dan juga reorder point. Untuk CD Cash safety stocknya sebesar 1 unit dan reorder point-nya 1 unit. CD Cash plastik safety stocknya 1 unit dan reorder point-nya 1 unit, dan CD RW 042B safety stocknya 1 unit, reorder point-nya 1 unit. Baik, presentasi yang selanjutnya akan dibahas oleh Yasmin Claudina. Kondisi labeling dan layout di unit BMN. Untuk kondisi labeling dan layout sendiri di gudang BMN saat ini sudah sangat sesuai. Labeling yang ada di unit BMN dibuat dengan memberikan nama barang pada bagian garis lemari, sehingga jika kita membutuhkan barang akan sangat mudah untuk menemukannya. Sedangkan untuk layoutnya sendiri sudah disusun secara rapi. Tinta disusun berdasarkan warnanya, dan untuk CD disusun secara berjajar berdasarkan jenis-jenisnya. Barang-barang yang sering digunakan biasanya akan diletakkan di bagian depan, sehingga akan memudahkan dalam proses pencarian dan juga pengecekan barang yang ada di unit BMN. Kesimpulan, dalam kegiatan observasi kali ini, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, persediaan pengaman atau safety stock untuk tinta Canon 790 black, cyan, magenta, dan yellow tidak diperlukan. Hal ini karena penggunaan barang tersebut relatif kecil, sedangkan untuk CD Cash plastik, dan CD RW 042B masing-masing sebanyak 1 unit. Titik pemesanan kembali atau reorder point untuk tinta Canon 790 black, cyan, magenta, dan yellow tidak ada, dikarenakan tidak adanya reorder point yang harus disediakan. Sedangkan untuk CD Cash plastik, dan CD RW 042B masing-masing sebanyak 1 unit. Untuk Fuji Xerox DP305D 042B, toner Fuji Xerox 305 black, ink card HP 802 color 042B, tinta HP DexJet 100 042B, dan tinta Epson LW 400 042B tidak dilakukan perhitungan safety stock dan reorder point dikarenakan persediaan tidak digunakan dalam 5 bulan terakhir di unit BMN. Perhitungan safety stock dan reorder point sangat dibutuhkan oleh unit BMN untuk mencegah terjadinya kekurangan atau bahkan kelebihan barang yang nantinya tidak terjadi penumpukan barang yang dapat mengakibatkan adanya barang kadaluarsa. Saran,
Bagi unit BMN, hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran, laporan, maupun acuan mengenai berapa banyak persediaan tambahan dan waktu pemesanan yang tepat agar tidak terjadi penumpukan barang. Dan untuk peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti studi kasus dan acuan atau referensi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan topik dalam proses perkuliahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.